Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Kak Daniel. Kita akan ibadah Barnabas di pagi hari ini. Untuk itu kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengar ini berguna bagi kehidupan kami lepas hari ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 6. Udah ada 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Yang berbunyi, "Hai orang Kristus, kami telah berbicara terus tentang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukanlah hati kamu selebar-lebarnya. Terpujilah Kristus, haleluya." Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, di sini adik-adik, pembacaan kita renungan pagi hari ini membuka hati bagi pelayanan. Nah, di sini kehadiran para pengajar yang sesat di tengah-tengah kehidupan beriman jemaat Tuhan yang di kota Korintus. Nah, telah membuat mereka meragukan kepada kerasulan Paulus dan integrasi para pelayanan Tuhan. Akibat itu, si Paulus ditolak dalam kota Korintus ini. Karena kota Korintus ini masih punya rasa tidak percaya. Karena Paulus datang ke sini untuk memberitakan firman Tuhan dan mau mengenalkan Tuhan terhadap kota Korintus ini. Karena kota Korintus ini adik-adik, dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak tahu firman Tuhan. Makanya Paulus datang ke situ mau menyelamatkan mereka. Nah, tetap saja kota Korintus ini menolak. Dia tidak mau membuka hati. Tapi tahu adik-adik, Paulus tetap untuk memberitakan firman Tuhan kepada kota Korintus ini, walaupun dia tidak mau membuka hati dengan selebar-lebarnya. Tapi si Paulus yakin bahwa kota Korintus ini bisa memberikan bisa takut juga sama Paulus ini. Karena si Paulus ini datang ke kota Korintus ini dengan niat yang baik, bukan niat yang jahat. Karena si kota Korintus ini sudah jatuh dalam dosa. Ya, adik-adik. Jadi, untuk adik-adik rekan-rekan taruna, misalnya adik-adik salah atau adik-adik dimarahin sama orang tua atau apapun itu adik-adik, yang kalau misalnya adik-adik ada yang nasihatin ataupun ada yang kasih tahu, adik-adik harus mendengar, harus membuka hati dengan lebar-lebar. Ya adik-adik, karena nasihat itu penting buat kita, buat masa depan kita. Ya adik-adik, jangan adik-adik menutup hati dengan
menutup hati. Karena Tuhan tidak mau untuk menutup hati. Tuhan maunya untuk adik-adik tuh membuka hati dengan lebar-lebar. Jadi menerima apapun, masalah apapun, adik-adik harus tahu. Adik-adik juga harus memahami. Ya adik-adik. Oleh karena itu, kepentingan diri sendiri ini lebih penting adik-adik. Para pelayan Tuhan juga harus dekat sama Tuhan, tidak boleh jauh dengan Tuhan. Karena kita ini terpilih, bukan yang dipilih, terpilih ya adik-adik. Makanya kita harus memberikan contoh terhadap orang yang tidak mengenal Tuhan ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik ya, jangan takut untuk mengatakan benar dan jangan takut mengatakan salah. Di firman Tuhan ini bahwa membuka hati itu lebih baik adik-adik. Jangan menutup hati. Ya adik-adik, supaya adik-adik bisa masuk dalam lingkupan pelayanan. Lingkupan pelayanan ini tidak segampang itu adik-adik. Kita harus tahu. Kita harus tahu Tuhan Yesus. Kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh memahami. Ya adik-adik. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya yang kami dengar ini bisa berguna ya Tuhan buat kami di pagi hari ini, ya Tuhan. Dan berkatilah juga untuk adik-adik kami untuk beraktivitas sekolah dan maupun apapun itu yang dia lakukan. Kau sertai Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan. Dan berkatilah juga untuk adik-adik kami yang lagi sakit di rumah sakit ataupun yang di rumah. Engkau sertai Tuhan, Engkau jaga ya Tuhan, jauhkan dari penyakit, supaya Engkau sembuhkan adik-adik kami yang di rumah itu ya Pak, ataupun yang di rumah sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus berkati.